minasan! Chapter 1136 One Piece telah rilis dengan judul Negeri yang Menunggu Matahari, di mana pada chapter kali ini Loki menolak menjadi Holy Knight. Apakah hal tersebut dilakukan pemerintah dunia kepada Raja Harald juga, sehingga Loki rela membunuh ayahnya untuk menyelamatkan Elbaf? Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1136 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-22, markas misterius di Udon, di mana Yamato berhasil mengalahkan Holdem dan membawa ke markasnya yang menyerupai kepala Husu. Perjalanan Yamato ini secara kebetulan melewati semua titik penting di Pulau Wano, menunjukkan kepada kita bagaimana Wano Kuni saat ini diatur oleh Momo. Dan ternyata di Udon masih ada sisa-sisa pasukan Kaido. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Yamato ketika dia melihat seluruh negeri Wano Kuni minasan? Chapter pun dimulai di mana kita kembali diperlihatkan beberapa kru bajak laut topi jerami dengan ciri khasnya. Mulai dari Luffy yang sedang menyantap daging mose dan berterima kasih kepada Hajrudin serta Stanson. Usopp yang berbohong memberitahu semua raksasa bahwa dia telah mengalahkan Ors. Jinbe yang masih merasa aneh jika ada ras lain senang kepada manusia ikan. Sanji yang senang jika melihat perempuan cantik. Brook yang masih membuat orang terkejut saat pertama kali melihatnya dan bernyanyi untuk memperkenalkan dirinya. Zoro dengan kebengisannya yang jika tidak dicegah oleh Usopp, mungkin kepala Rod sudah terputus. Dan ternyata Nami dengan matanya yang berbentuk beli jika sedang mencari harta karun. Ketika Rod mengatakan bahwa semua raksasa bercita-cita menjadi dewa matahari selanjutnya dan memimpin dunia, saya justru berpikir, apakah Nika sebenarnya bukanlah dewa dalam arti yang sesungguhnya minasan, melainkan hanya sebuah gelar yang citranya telah dimitoskan seiring berjalannya waktu. Namun hal tersebut justru membuat para raksasa lain berdebat karena memiliki pemahaman masing-masing tentang Sun God Nika. Ada yang beranggapan bahwa Nika adalah dewa kebebasan, kehancuran, dan dewa tawa. Namun bisa saja ketiga pemahaman tersebut adalah satu kesatuan dari Sun God Nika. Menurut Jarul, dalam tulisan suci Harley yang telah diwariskan secara turun-temurun di Elbaf, di mana tulisan tersebut ditulis dalam bahasa kuno. Sehingga wajar jika ada banyak interpretasi yang berbeda-beda mengenai Sun God Nika. Sekalipun Jarul beranggapan bahwa tidak ada yang meyakini tulisan Harley mana yang akurat, namun dia percaya dari tulisan Harley jika dunia ini telah hancur sebanyak 2 kali sebelumnya dan nama Sun God Nika selalu muncul di setiap kejadian tersebut. Apakah kehancuran dunia hingga 2 kali itu dilakukan oleh Sun God Nika dan Joy Boy minasan? Kita semua tahu bahwa dunia One Piece pernah tenggelam dengan banjir besar serta terjadinya abad kekosongan. Namun bagaimana jika hal tersebut mereka lakukan untuk sebuah pembebasan? Sekalipun kita belum tahu apa yang terjadi di era Nika, tapi di era Joy Boy kita sudah bisa menebak meskipun informasi masih sangat terbatas mengenai perang melawan 20 kerajaan. Tapi dengan Luffy, ketiga hal tersebut sangat dekat dengannya. Mulai dari tawa, membebaskan beberapa negara atau pulau, serta kehancuran yang mungkin terjadi di Red Line hingga berefek ke pulau manusia ikan sesuai ramalan Madame Charlie. Dan pada akhirnya yang terjadi dengan Luffy adalah bahwa di beberapa tempat Luffy dianggap sebagai penyelamat, tetapi di tempat lain tidak. Misalnya di tempat-tempat di mana propaganda bahwa dia adalah orang yang membunuh Vegapunk, atau karena Luffy adalah seorang bajak laut. Namun tidak diragukan lagi, perubahan akan datang bersama Luffy minasan.
Nah, panel ini membuat kita semua berasumsi jika itu adalah Nika yang asli. Menariknya, dia ternyata tidak membawa tombak, melainkan pedang dan perisai. Apakah kedua hal tersebut adalah simbolis dari Nika, minasan? Jadi mirip sayap Luffy, di mana Zoro sebagai pedang dan Sanji sebagai perisai. Tidak ada yang tahu apakah Sun God adalah penyelamat dunia atau justru penghancur yang akan meratakan dunia. Bagi para raksasa Elbaf, Sun God adalah pembawa perubahan besar. Itu sebabnya para penguasa selalu takut pada kembalinya Nika. Serta alasan mengapa Rod mengatakan jika para raksasa memiliki mimpi yang sama untuk menjadi Sun God selanjutnya. Begitupun dengan Loki, di mana Loki percaya jika dia membunuh ayahnya, maka itu merupakan langkah untuk mengikuti Nika, pangeran terkutuk yang telah diramalkan akan membunuh ayahnya bahkan sebelum dia terlahir. Sang pangeran kecil yang selalu menggunakan kekuatannya untuk membuat dunia bawah seperti mainannya, membunuh banyak monster liar dan menjinakkan sisanya. Bahkan, terkadang Loki melepaskan monster tersebut ke desa sehingga membahayakan banyak warga. Anehnya, karena para raksasa selalu berbicara buruk tentang Loki dan memuji Raja Harald di saat bersamaan. Lebih anehnya lagi, karena Luffy tidak menganggap jika Loki itu orang jahat. Biasanya, hal seperti ini menjadi instingnya Luffy yang jarang salah loh, minasan. Ditambah lagi, Loki menolak ajakan Shanks berkerudung dan Gunko menjadi Holy Knight. Bahkan mengatakan bahwa Tenryubito itu seperti sampah dan Loki tidak ingin menjadi seperti itu. Wah, apakah Loki membunuh Raja Harald untuk kebaikan Elbaf, minasan? Kita semua tahu bahwa Elbaf adalah negara paling kuat di dunia. Oleh sebab itu, pemerintah dunia pasti ingin mengendalikannya. Bisa saja pemerintah dunia telah mencapai kesepakatan diam-diam dengan Raja Harald dengan tawaran bahwa Raja Harald menjadi Holy Knight asalkan Elbaf menjadi negara yang damai seperti penjelasan replay pada chapter 1134. Loki memperlihatkan kepada kita bahwa dia adalah seorang Viking sejati yang sangat membenci Tenryubito. Hal ini jadi masuk akal mengapa Loki harus membunuh ayahnya yang membelot dan menggagalkan negosiasi dengan pemerintah dunia. Yah, sekalipun di sisi lain Loki juga melakukan blunder, yaitu mengamuk di lautan, membahayakan banyak nyawa orang lain, sehingga 6 tahun lalu entah dengan cara apa, Shanks berhasil menangkap Loki dan menjadikan Elbaf sebagai sekutunya. Menariknya, Loki sama sekali tidak menganggap jika yang bersama Gunko itu adalah Shanks. Dengan kata lain, itu memang bukan Shanks yang kita kenal ya, minasan. Sekalipun Gunko membunuh teman serigala Loki di hadapannya, namun Loki tetap tenang menerima keadaan tersebut dan menelan semua amarahnya untuk dia gunakan meratakan dunia ini dengan tanah. Tertulis pada panel akhir sebuah pernyataan yang lantang. Dan chapter 1136 One Piece pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, apakah Luffy akan membebaskan Loki setelah menemukan kunci rantainya di kastil? Atau apakah Luffy justru menemukan kebenaran di kastil Raja Harald sebelum melepaskan Loki? Sepertinya Raja Harald memang telah membelot dan membahayakan Elbaf secara keseluruhan. Tapi entah itu atas kemauannya atau justru paksaan. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatah. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.